Shalom, kita bertemu lagi, kami dari Revival Fire City YouTube channel. Kita bertemu di program Supranatural Doctor dengan saya Dr. Yanto Sinaga. Karena ini adalah pertama kali kita bertemu di tahun 2021, saya mengucapkan selamat tahun baru dan kita declare tahun 2021 adalah tahun kesetiaan daripada Tuhan. Begitu juga kita baru saja memasuki Chinese New Year. Saya mengucapkan Gong Xi Fa Cai dan kita declare bahwa tahun baru Cina ini adalah tahun Efraim. Untuk kita menikmati berkat-berkat Efraim di dalam hidup kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah mendukung kami di acara ini dengan setia melihat channel YouTube kami. Saudara-saudara, hari ini, saat ini kita akan belajar bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Di Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Kita belajar apa saja tanda-tanda orang kerasukan dan bagaimana kita dapat melepaskan orang-orang itu. Kita baca saudara-saudara, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun ke tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Haleluya. Ya saudara-saudara, kita belajar hari ini saat ini tentang orang yang kerasukan oleh setan legion. Pada satu literatur dikatakan bahwa ini disebut bahwa setan legion itu begitu banyak. Ada satu literatur yang memberitahukan bahwa setannya ini antara 3.600 sampai 6.000 setan. Dan saudara-saudara, nats mengenai Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ini dapat kita baca juga di Matius 8, 28 sampai 34 dan di Markus 5 ayat 1 sampai 20. Di sini pada nats ini kita mempelajari apa saja
gejala dan tanda daripada orang yang kerasukan setan. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan di sini tidak berpakaian. Apakah maksud dari tidak berpakaian itu? Maksudnya adalah orang itu kehilangan identitas, orang itu kehilangan akal, orang itu plin-plan, tidak tahu siapa dirinya, tidak punya jati diri, tidak tahu apa destiny di dalam hidupnya yang harus dipenuhi. Bisa juga orang ini orang yang cari aman, orang yang hanya ikut-ikutan dengan teman, ataupun bisa saja orang ini yang hanya ikut apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Jadi saudara-saudara, bila Anda bertemu dengan seseorang dan tiba-tiba saja orang ini berubah sifat seperti orang lain bukan dirinya. Misalnya orang yang kita kenal yang biasanya rendah hati, tetapi tiba-tiba dia berubah seperti bukan dirinya. Dia sombong, dia arogan, atau dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Dia lupa dia biasanya melakukan apa dan tiba-tiba dia tidak melakukan apa-apa. Ini arti daripada tidak berpakaian. Yang kedua, dari nats tadi dikatakan tidak tinggal di dalam rumah. Maksud dari tidak tinggal di dalam rumah adalah dia tidak mau hidup di dalam satu covering. Dia keluar dari covering. Dia tidak mau hidup di bawah tudung rohani. Dia tidak mau dipimpin. Dia tidak mau berpikir bahwa dia ada di dalam satu keluarga. Maunya hanya bebas. Tidak mau digembalakan. Dan dia menjauhi diri dari persekutuan atau ibadah. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bisa saja ia merasa lebih suci atau dia merasa lebih hebat. Ini yang dimaksud dengan tidak tinggal di dalam rumah. Yang ketiga, saudara-saudara, kita baca di nats ini adalah senang di pekuburan. Hati-hati bila orang yang sudah senang tinggal di pekuburan, ini adalah orang-orang yang sudah berintegrasi dengan setan. Maksud daripada senang di kuburan adalah seseorang yang sering pergi ke tempat-tempat yang membuat rohaninya mati. Misalnya, dugem. Orang sering ke tempat-tempat yang tidak membawa rohaninya hidup, bahkan mematikan, ke night club, ke diskotik, bahkan ke pijet plus saudara-saudara. Ataupun orang-orang yang sering berkumpul di jalan, mereka memakai narkoba, mereka memakai obat-obatan yang salah. Mereka berkumpul di situ bukan untuk membahas firman Tuhan, tetapi semakin lama rohaninya semakin mati. Itu yang dimaksud dengan senang di kuburan. Hati-hati bila kita mendapatkan saudara-saudara kita atau teman pelayanan kita yang biasanya bersama-sama melayani kita, tetapi suatu saat tiba-tiba dia sering ke diskotik, dia sering ke tempat pijet plus, dia sering ke tempat-tempat yang tidak baik. Hati-hati, ini salah satu bahwa dia sedang kerasukan daripada setan. Yang keempat, yaitu sering menyakiti dirinya. Ini dapat dibaca di Markus 5 ayat 5, saudara-saudara. Sering menyakiti dirinya sehingga dia diikat. Tetapi kemudian dia melepaskan ikatan itu, kemudian dia lalu pergi ke tempat tersembunyi, kemudian dia menyakiti dirinya sendiri. Maksudnya dia di sini melepaskan diri, dia ingin kebebasan dan sayangnya ini adalah kebebasan palsu. Bahkan saat dinasihati, dia merasa lebih tahu dari yang dinasihati. Ketika dia dinasihati, dia merasa lebih tahu dari yang menasihati. Dia merasa lebih hebat dari yang menasihati, bisa saja gembalanya. Dan saudara-saudara, saat kita dilepaskan atau dibebaskan oleh Tuhan Yesus, kita bebas dari ikatan dunia, ikatan surga. Tetapi kita adalah
tawanan daripada Roh Kudus. Kita harus mengikuti tuntunan Roh Kudus. Kita tidak seenaknya kita tidak bebas, kita harus ikut tuntunan daripada Roh Kudus. Jadi jangan kita menyukai kebebasan yang palsu, yaitu kita tidak mau dipimpin, kita tidak mau diajar, kita tidak mau dimentoring, kita tidak mau diatur oleh pemimpin. Ini adalah kebebasan yang palsu. Saya mengajak saudara-saudara, teman-teman, untuk menyelidiki apakah ada teman kita atau jemaat saudara atau teman-teman persekutuan saudara yang ada dari 4 gejala dan tanda di atas. Bila ada, kita juga mari kita belajar 5 cara dari pelepasan. Yang pertama kita baca dulu di ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu untuk keluar dari orang itu. Ya, ketika roh jahat ini melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur. Ketika roh jahat ini melihat Yesus, ia lalu tersungkur. Kita harus meyakinkan diri bahwa saat roh jahat melihat kita, roh jahat itu pun melihat ada Yesus di dalam hidup kita. Kita harus dilingkupi oleh Tuhan Yesus. Kita harus memperlihatkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita hidup berhubungan intim dengan Tuhan Yesus. Kemana kita berada, hadirat Tuhan ada pada kita. Sehingga bila orang melihat kita, ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang dia lihat sehingga ia tersungkur adalah Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat hidup di dalam Yesus? Yaitu kita berendam di dalam firman Tuhan. Kita bawa Tuhan Yesus saat ketemu siapapun, kita bawa nama Tuhan Yesus. Kita ceritakan siapa Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan bertahta di atas pujian. Kita puji, kita sembah Tuhan. Sehingga ada hadirat Tuhan. Tuhan bertahta di dalam hidup kita. Sehingga kemanapun kita memuji menyembah Tuhan Yesus. Sehingga hadirat Tuhan itu turun pada kita. Dimanapun kita berada. Kita juga tinggal di dalam firman Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan. Kita jangan hanya berdoa pada waktu-waktu tertentu, tetapi hidupi firman Tuhan. Kita coba menghafal ayat-ayat atau firman Tuhan, dan pada saat kita melakukan sesuatu, kita declare firman Tuhan itu. Kita penuhi hidup kita dimanapun kita berada, kita declare firman Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan selalu ada di dalam hidup kita, saudara-saudara. Penting untuk Yesus menaungi hidup kita, untuk kita bisa melepaskan orang. Karena firman Tuhan mengatakan saat setan itu melihat Yesus, kemudian dia tersungkur. Dan biar kita hidup di dalam naungan Tuhan, sehingga saat setan melihat kita, bukan kita, tapi Tuhan Yesus yang dilihat oleh setan. Yang kedua, kunci pelepasan tingkat tinggi di sini dikatakan, tanya Tuhan, apa waktu ini, waktu apa? Apa yang berlaku pada waktu ini? Karena setan itu berkata kepada Tuhan Yesus, apa urusanmu padaku? Setan berkata kepada Tuhan,
bahwa ini belum waktunya untuk dia dihakimi. Ada kontrak, saudara-saudara, antara setan dengan Tuhan. Iblis dapat mengganggu manusia, setan dapat mengganggu manusia sampai pada hari penghakiman. Setan tahu ini, sehingga kita harus tahu waktu-waktunya Tuhan. Kita tanya kepada Tuhan, apa saat ini, saat kita melakukan pelepasan, waktunya harus kita lakukan apa? Kita tanya kepada Tuhan, sehingga kita akan melakukan semuanya dengan ketepatan. Kita harus melakukan selaras dengan waktunya Tuhan. Kita mengerti waktunya Tuhan. Dan saudara-saudara, semakin tinggi setan, maka ia semakin tahu kehendak Tuhan. Hati-hati kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, kita melakukan pelepasan. Hati-hati karena kita dapat dituntut. Kita harus mengerti tentang waktunya Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus mengerti kontrak iblis dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, peperangan kita saat ini lewat kontrak dan lewat firman Tuhan. Dan kita tahu ketepatan Tuhan. Kita juga harus tahu ketetapan daripada Tuhan, dan itu yang kita pakai untuk pelepasan. Kita mengerti waktu Tuhan, kita melakukan semua saat kita pelepasan dengan ketepatan. Kita harus yakin dan percaya dengan firman Tuhan, kita harus melakukannya dengan tepat, karena kalau tidak, iblis tahu dan dia akan menuntut kita. Saat kita peperangan, kita harus menyerang setan, harus memakai sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh menyalahi kontrak antara iblis dengan firman Tuhan. Dan kita tanyakan setiap kita melakukan pelepasan. Tanya kepada Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan dengan ketepatan, sehingga kita tidak kena tuntutan. Yang ketiga, saudara-saudara, pada nats ini Tuhan Yesus sendiri bertanya kepada setan, siapa namamu? Tuhan Yesus pasti tahu. Tuhan Yesus Maha tahu. Tetapi kenapa Tuhan Yesus menanyakan siapa nama setan? Kenapa Tuhan Yesus harus menanyakan nama setan dan setan itu mengakui namanya? Karena dengan pengakuan membuat setan menjadi lemah. Keterbukaan memulai suatu pemulihan. Confession berujung menjadi conviction. Kita baca di Amsal 6 ayat 31. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Dan saudara-saudara, di Amsal 6 ayat 31 ini ada kata tertangkap. Dan kata tertangkap ini di dalam bahasa aslinya artinya adalah mengaku. Sehingga saat iblis atau setan ini mengaku namanya, maka setan atau iblis ini akan kehilangan kekuatan untuk menguasai atau mengendalikan. Semua kendali setan yang dilakukannya kepada orang yang dicuri, maka saat ia mengaku, kendali ini akan menjadi lemah, bahkan hilang. Dan saat itu kita ambil kendali daripada setan. Kita ambil. Dalam pengakuan membuat iblis jadi lemah, sehingga mulailah terjadi pemulihan. Dari sini kita dapat belajar bahwa saat iblis mengaku namanya, maka ia akan menjadi lemah. Saat kita melakukan pelepasan, kita tanya, siapa itu iblis? Atau kalaupun kita tahu itu iblis apa, contohnya saat kita melakukan pelepasan pada orang-orang yang terikat roh perzinahan, kita tanya, hai kau roh perzinahan,
sampai si iblis itu mengaku bahwa maka iblis jadi lemah, dan di situ kita dapat lepaskan orang itu. Yang keempat, saudara-saudara, kita baca di nats ini ada 2 kali iblis memohon dan 1 kali meminta. Kita baca di ayat 28. Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Di ayat 31, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Dan yang ayat 32 yang ketiga, setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka masuki babi-babi itu. Jadi di sini setan memohon sampai 3 kali. Yang pertama supaya tidak disiksa, yang kedua tidak dibuang ke jurang maut, dan yang ketiga minta dibuang ke babi-babi. Dan Yesus hanya setuju. Ini dikatakan di ayat 32. Arti daripada sampai dengan 3 kali memohon atau meminta adalah kita jangan cepat-cepat puas saat melakukan pelepasan. Kita harus gempur terus setan sampai setan tidak hanya kalah, tetapi juga ia menyerah, sehingga setan tidak akan melawan Anda lagi. Yang kelima, membayar harga. Kita baca di nats ini, ada 2.000 babi yang setan pindah ke sana, kemudian babi itu meloncat ke laut. 2.000 babi. Harga saat ini perkiraan saya 1 babi sekitar 1,5 juta. Kalau dikalikan 2.000, berapa saudara-saudara? Dan kita sudah ditebus oleh nyawa daripada Tuhan Yesus sendiri. Itu mahal harganya, saudara-saudara. Di nats ini dikatakan demi 1 orang gila, Yesus mengorbankan dirinya juga murid-muridnya. Kenapa? Karena mereka masuk di dalam perahu dan saat itu ada angin tofan. Dengan adanya angin tofan kita tahu perahu bisa terbalik, kemudian mereka bisa kecelakaan bahkan bisa mati. Ini adalah harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya dan muridnya untuk menolong 1 orang gila. Saat sesuatu kita lakukan dalam pelepasan, ada harga yang harus kita bayar. Bisa saja kita jadi tidak nyaman, kita keluar dari zona nyaman kita. Ini termasuk bayar harga, saudara-saudara. Dan saya yakinkan ada suatu harga untuk otoritas pelepasan. Saya terangkan dari awal lagi, saudara-saudara, bahwa ada 4 gejala daripada orang yang kerasukan, dirasuki oleh setan, yaitu yang pertama, dia tidak berpakaian, dia tidak tahu siapa dirinya, dia kehilangan identitas, dia kehilangan akal, bahkan orang-orang pelin-pelan, orang-orang yang mengikuti apa kata orang lain, tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, dia tidak tahu destininya apa. Yang kedua, tidak tinggal di dalam rumah. Dia tidak mau hidup di dalam kafring, dia tidak mau dipimpin, dia maunya bebas. Dia merasa lebih suci, dia merasa lebih hebat, dia tidak mau dengar firman Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, senang di kuburan, artinya dia senang ke tempat-tempat yang mematikan rohaninya. Lihat, apakah bila Anda mendapati teman-teman pelayanan Anda atau jemaat Anda senang ke tempat-tempat yang mematikan rohaninya, ini salah satu tanda bahwa ia dirasuki oleh iblis. Kemudian yang keempat, sering menyakiti dirinya. Dia mau bebas, kebebasan yang palsu. Selidiki apakah ada 4 gejala ini di dalam jemaat Anda dan lakukan pelepasan. Caranya, yang pertama, kita harus
dilingkupi oleh Tuhan Yesus sehingga iblis melihat Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Kita harus melakukan dengan ketepatan. Semuanya dilakukan dengan ketepatan dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita tanyakan Tuhan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, waktu Tuhan, melalui firman Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang ketiga, kita buat iblis mengakui namanya. Dengan pengakuan membuat setan menjadi lemah. Keterbukaan memulai sesuatu pemulihan. Yang keempat, jangan cepat puas saat pelepasan. Harus gempur terus iblis sehingga dia tidak hanya kalah tetapi juga menyerah. Yang kelima, saudara-saudara, bayar harga. Membayar harga. Ada suatu harga untuk otoritas satu pelepasan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir daripada episode ini. Bagi Anda yang ingin menceritakan sesuatu yang supranatural di dalam hidup Anda, atau Anda mempunyai kesaksian tentang supranatural yang terjadi dalam hidup Anda, atau Anda ingin share atau ingin bertanya sesuatu, Anda dapat menghubungi kami dengan chat WA di nomor 0878 8085 3523. Sekali lagi 0878 8085 3523. Jangan lupa like dan share daripada video kami ini, sehingga lebih banyak orang yang akan diberkati. Tidak hanya Anda yang mengerti Revelation hari ini. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng sehingga Anda tidak tertinggal akan Revelation yang terkini dari kami. Dan akhir kata, saya, Dr. Rianto Sinaga, meyakinkan Anda di dalam Yesus keajaiban adalah suatu kepastian.